Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lucu, dulu stafnya maling barang bukti, kini KPK akui kehilangan truk berisi barang bukti. Ditulis oleh Ferry Patli. Entah kenapa KPK zaman now sudah kayak Enti Sutisna saja alias Sule, yakni doyan banget melucu. Padahal lembaga anti Rusia itu dulunya sangat ditakuti loh oleh para pejabat dan koruptor. Bisa dibilang selain dari Jembatan Ancol, Terowongan Kasablanca, Toko Merah dan TPU Jeruk Purut, Gedung Merah Putih KPK yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Kelurahan Guntur Setiabudi Jakarta Selatan itu termasuk salah satu tempat angker di DKI. Bagaimana tidak, di sanalah para koruptor seperti Edi Prabowo dan AA Umbara Sutisna ditahan. Lantas apa saja kelucuan-kelucuan yang dibuat oleh lembaga anti korupsi tersebut? Mulai dari salah satu komisionernya, Saud Situmorang mengundurkan diri. Tapi tidak lama kemudian, ia membatalkan sendiri pengunduran dirinya itu. Padahal surat pengunduran diri tersebut sudah dikirim lewat email segala. Hahaha, sudah kayak remaja yang lagi labil saja si Saud ini. Beribut sama pacar, menyatakan putus, tapi keesokan harinya malah minta balikan. Dengan alasan putusnya itu hanya lewat HP, jadi belum sah. Kemudian ada juga pegawainya yang merangkap jadi jubir gubernur DKI, Anies Baswedan, yaitu Novel Baswedan. Seolah mewakili Wan Anies, Wan Novel itu mengatakan kalau sepupunya tersebut tidak pernah sama sekali ada perkara di KPK. Padahal yang paling layak mengatakan itu adalah PLT jubir KPK Ali Fikri, atau dari pihak Anies, Panji Pragiwaksono. Malah Novel yang akan bicara. Apakah karena masih saudara sehingga perlu untuk saling melindungi? Selanjutnya ini yang memalukan sekaligus bikin kita geleng-geleng kepala, yakni salah seorang pegawainya mencuri emas 1,9 kg yang notabene barang bukti hasil sitaan dari koruptor. Gak kebayang besarnya dosa si pegawai KPK itu, karena emas yang dia maling tersebut kan hasil korupsi. Jadi bisa dibilang sudah ternoda, kemudian diembat lagi. Pertanyaannya, inikah yang disebut dosa kuadrat? Lucunya lagi, ia maling emas itu karena gagal main forex sehingga utangnya menumpuk. Untuk bayar utang itulah ia gadaikan emas yang dicolongnya tersebut. Pasca ketahuan, si pencuri gak berahlak itu berusaha menutupi kelakuannya dengan mengembalikan emas yang telah digadaikan sebelumnya ke KPK. Ia pun terpaksa menjual tanah warisan di Bali untuk menebus gadai itu. Tapi yang namanya maling meskipun sudah mengembalikan barang yang dimaling tetap saja tidak menghilangkan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan. Untuk mengurangi masa hukuman bisa jadi, tapi untuk bebas dari jerat hukuman rasanya sulit. Hingga pelaku harus mengalami yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah dipecat dari KPK kemudian dilaporkan ke polisi juga. Ia pun kini sudah dimintai keterangan oleh Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau sudah ada satu orang pegawai KPK yang ketahuan nyolong, tidak menutup kemungkinan ada yang lain lagi. Cuma bedanya pencuri yang satu ini lagi apes, kasusnya mencuat ke publik. Lagian pula masa sekelas pegawai lembaga yang ngurusin orang maling duit rakyat, malah ikut sendiri turut menggarong hasil maling tersebut, kan gak lucu banget. Selain itu KPK juga pernah tidak menemukan barang bukti sama sekali saat melakukan penggeledahan di kantor PT John Lynn Baratama terkait kasus dugaan suap Dirjen Pajak di Kalsel. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena sudah bocor duluan, jadi pelaku secepat kilat menyembunyikan barang bukti. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa bocor? Ya tidak lain tidak bukan lantaran ada orang dalam bermain. Karena kalau bukan oknum di KPK sendiri, siapa lagi yang membocorkan hal itu? Masa burung hut-hut? Itu mah cuma ada di cerita Nabi Sulaiman saja. Dan terakhir ini yang tidak kalah lucunya, KPK akui kehilangan truk berisi barang bukti kasus suap pajak di Kalsel itu. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar tim penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut. Ujar PLT Jubir KPK Ali Fikri 12 April. Namun setelah tim penyidik KPK datangi lokasi, truk tersebut sudah berpindah tempat dan saat ini kami sedang melakukan pencarian. Lanjutnya lagi seperti tanpa bersalah. Sekelas penyidik KPK bisa kehilangan truk barang bukti yang sangat-sangat penting. Kelihatan banget kalau kualitas mereka seperti anak magang. Wajar bila kemudian Presiden Jokowi tidak melibatkan lembaga itu di Satgas Tagih Utang BLBI yang jumlahnya mencapai 108 triliun rupiah tersebut. Karena begitulah kura-kura kelakuan oknum KPK. Koplak-koplak.
Jadi daripada nanti ada yang membocorkan penyelidikan dan mencuri barang bukti kayak si Roy mencuri panci, mending gak usah sama sekali melibatkan lembaga anti rasuah itu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.